Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Fermima Maubui, mahasiswi semester 4. Pada pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, tapi kiranya Engkau berkati kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang prioritas. Berbicara tentang prioritas adalah mengutamakan dan lebih mengutamakan segala sesuatu di atas. Misalnya, kita lebih mengutamakan pekerjaan orang tua kita, bahkan kita lebih mengutamakan pasangan kita. Dengan memprioritaskan berarti kita menganggap bahwa itu lebih berharga atau lebih penting. Dalam perenungan pada pagi hari ini, yang kita patut utamakan atau kita prioritaskan yaitu pelayanan kasih bagi Tuhan dan sesama kita. Untuk itu, tema yang saya bagikan untuk kita renungkan secara bersama-sama yaitu memprioritaskan pelayanan kasih orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana cara kita sebagai orang percaya dalam memprioritaskan pelayanan kasih? Kebenaran yang pertama yaitu memberi dengan kerelaan hati dan penuh dengan sukacita. Kita bisa baca dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara tentang memberi dengan kerelaan hati, dengan penuh dengan sukacita, itu adalah suatu pemberian yang penuh dengan kerelaan hati dan tidak adanya unsur keterpaksaan dan kesedihan dalam hati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika kita memiliki kerinduan dan keinginan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, maka lakukanlah itu dan kerjakanlah itu, karena semua yang kita lakukan dengan kebaikan dan dengan sukacita, maka Allah akan memberkati kita dan akan mengasihi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran yang kedua yaitu memberi dengan cinta untuk sesuatu yang sangat berharga. Kita bisa baca dalam 1 Tawarik 29 ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, memberi dengan cinta untuk sesuatu yang berharga, itu artinya suatu pemberian yang penuh dengan ketulusan hati. Kita bisa lihat bagaimana Raja Daud memberikan sumbangan untuk pembangunan bait suci Allah. Dalam bacaan ini pada ayat yang ketiga, di situ kita bisa lihat bagaimana Raja Daud mengungkapkan perasaan bahagianya dengan pemberiannya untuk Tuhan. Karena Raja Daud yakin bahwa ketika dia memberikan sesuatu yang berharga untuk Allah, maka Allah juga akan memberikan yang indah dalam kehidupan Raja Daud. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang percaya hendaklah kita melakukan kebaikan yang penuh dengan cinta. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, bukan saja kita memberikannya kepada orang yang teristimewa atau spesial saja, tetapi hendaklah kita melakukannya untuk sesama kita dan terlebihnya untuk Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kebenaran yang ketiga yaitu memberi dengan iman dan dapat memberkati orang lain. Kita bisa baca dalam Yakobus 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian,
Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, berbicara tentang memberi dengan iman dapat memberkati orang, itu artinya kita memberi dengan suatu kepercayaan bahwa pemberian kita dapat memberkati banyak orang. Pelayanan kasih bukan berbicara tentang memberikan sumbangan sembako atau tentang uang, tetapi juga berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya memberikan suatu kebaikan melalui doa. Seperti dalam bacaan kita, bahwa ketika kita memberkati sesama kita dengan doa yang penuh dengan iman, maka mereka akan merasakan bahwa kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Ya, Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita, jangan pernah kita jemu-jemu melakukan kebaikan selama masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Firman Tuhan memberkati kita. Amin.